Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Bersama saya Ade Husnu Nadia dari jurusan Bahasa Indonesia semester 5. Project Based Learning merupakan pembelajaran yang melibatkan pengajaran suatu proyek terkait dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual, di mana siswa diminta untuk menghasilkan suatu produk baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Pembelajaran based learning merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi mendalam terhadap suatu topik. Nah, selanjutnya apa sih karakteristik project based learning ini? Kita simak paparan materi berikut ya. Karakteristik project based learning. Yang pertama, centrality. Pada proyek based learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, driving question. Difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dan konsep atau prinsip suatu ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga, constructive investigation. Pada proyek based learning, siswa membangun pengetahuannya dengan investigasi secara mandiri, atau di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Yang keempat, autonomi. Proyek based learning menuntut siswa sebagai problem dari masalah yang dibahas. Yang kelima, realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi sederhana atau realnya. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah proyek based learning akan dilihat dari uraian materi berikut. Yang pertama, start with a big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dan menginformasikan alat dan bahan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyesuaikan proyek, biarkan peserta didik menggali yang baru. Tetapi, guru juga harus tetap mengingatkan agar aktivitas peserta didik tidak melenceng. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk mengerjakannya di luar jam sekolah, dan ketika jam sekolah peserta didik tinggal mempresentasikannya. Yang keempat, monitor the student and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses, atau guru bertindak sebagai mentor. Yang kelima, assess the outcome. Penilaian produk dilakukan dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan produk yang telah dibuat di dalam kelas. Hal ini guna menumbuhkan guru dan mengukur keterampilan standar, dan mengevaluasi masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang telah digapai oleh peserta didik, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dengan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi baik secara individu atau kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan mampu menceritakan perasaan dan pengalamannya saat membuat proyek.
Dengan model pembelajaran ini, siswa diharapkan mencapai objek sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan substansi mata pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sistematika atau langkah-langkah pengerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan estetika dalam produk yang dihasilkan. Yang keempat, kemampuan bahasa siswa. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kelemahan Project Based Learning. Yang pertama, mengenai keuntungan. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Meningkatkan kolaborasi. Mendorong peserta didik untuk membangun dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang terakhir, memberikan pengalaman belajar dan membuat suasana belajar menyenangkan. Kelemahan proyek based learning: yang pertama, memerlukan banyak waktu. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak peralatan yang harus disediakan. Dan yang terakhir, kemungkinan salah satu peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.